Mahfud MD, sekarang saya Menko Polhukam, saya tantang kalian. Saya nasihatkan kepada Bapak Mahfud MD itu yang kemudian menafikan khilafah. Saya tanya mana si dalil? Tidak ada. Saya tidak mengatakan Pak Mahfud bohong, tapi kurang tracking bacaan. Di dalam Islam ada ajaran tentang khilafah, tapi tidak ada di dalam Islam itu ajaran tentang sistem khilafah. Dan Pak Mahfud tidak ahli di bidang itu. Mungkin tidak pernah masuk pesantren. Nah, saya ini anak pesantren. Sejak kecil dilarang mengkafir-kafirkan orang, tapi saya diperintahkan melaksanakan ajaran agama dengan benar. Kita para pejuang khilafah dianggap tidak ada apa-apa, tidak dianggap ada pengaruh. Coba saya tanya, siapa sih yang suka ngajak-ngajak ke khilafah itu? Sistemnya seperti apa? Saya mau ikut kalau ada. Sekarang saya jadi Menko Polhukam. Kalau ada yang punya dalil Al-Quran dan hadis bahwa sistem pemerintahan itu ada menurut Islam, saya ikut dan saya akan mengkampanyekan. Seharusnya Pak Mahfud ini sebagai pejabat yaitu bertanya kepada ulama, ada nggak yang namanya khilafah itu? Baru kalau tidak ada, ya boleh ngomong seenaknya. Saya tantang deh kalau ada. Datang ke saya atau saya diundang, saya datang. Kalau benar Anda menemukan satu sistem yang diajarkan secara persis oleh Al-Quran, Al-Hadis tentang khilafah, saya jadi pengikutnya. Saya akan mengkampanyekannya. Tapi pasti itu tidak ada karena saya sudah berkeliling pesantren, berkeliling perguruan tinggi. Saya tanya mana si dalilnya? Tidak ada. Good job. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Kabinet kedua Jokowi di acara ILC dengan tajuk Kabinet Indonesia Maju yang menangis dan tertawa. Sungguh sangat memukau sekali. Kurang mantap. Saya ulang, sungguh amat sangat memukau sekali rasanya. Tetap masih kurang kata pujian itu untuk mengungkapkan perasaan saya terhadap penampilan Mahfud MD selama 24 menit lebih sedikit. Itu Mahfud MD muncul sebagai pembicara kedua setelah Henry Satrio yang panjang lebar menguraikan analisa cara Jokowi memilih menteri, lalu karena Ilyas meminta Pak Mahfud Menko Polhukam untuk menanggapi analisis Henry Satria. Dengan santai, Mahfud MD pun mengatakan, itu analisis Henry Satrio, analisis tentu orang lain juga punya analisis yang lain. Saya nggak akan membahas itu, belum apa-apa sudah memukul. Memang nggak penting juga sih analisis Henry Satrio. Ini apalagi analisis, dia tidak ada yang istimewa. Ya sangat standar dan kita sendiri sudah sering membaca atau mendengarnya. Dan pada malam itu Mahfud MD lebih tertarik untuk menjabarkan tujuan yang digariskan untuk mencapai visi yang ditentukan oleh Presiden. Salah satunya adalah radikalisasi yang akan dioperasionalkan oleh pemerintah untuk 5 tahun ke depan untuk menjamin jalannya pemerintahan secara baik dalam rangka menuju kemakmuran sesuai dengan tujuan negara. Sebuah kata pembuka yang sangat formal tapi santai. Dalam waktu yang bersamaan, aura Mahfud MD sebagai sosok Menko Polhukam begitu memancar disokong oleh gelar dan keahlian yang dia miliki. Setiap kata yang diucapkan seakan menjadi sebuah hukum yang menentukan. Lalu Mahfud MD melanjutkan, saya akan bicara hubungannya deradikalisasi itu dengan persoalan agama yang sering disalahpahami. Saya langsung tersenyum. Ya, sungguh sebuah ajang-ajang yang kuat. Apalagi kalau kita melihat orang-orang yang hadir dan duduk sebagai tokoh pembicara di acara ILC di malam itu. Ada Haikal Hasan, PA212, Agus sebagai pengalaman kebijakan publik, Akbar Faisal dari Nasdem, Fadlizon Gerindra, Ahmad Ghazali, Effendi, pakar komunikasi politik, Inas Nasrullah dari Zubai Hanura. Yang paling tentu saja adalah adanya Citra Ampera dan PDIP, Bambang Harimurti, wartawan Fuad Bawazir, dan ada Salim Haji Said yang akan menjadi the wrapping up. Nah,
Mahfud MD selain seorang pakar hukum tata negara yang mantan ketua Mahkamah Konstitusi, juga seorang yang dikenal sangat menekuni agama Islam. Tanpa basa-basi, Mahfud MD memulai mimbarnya dengan mengungkapkan keberatannya terhadap sekelompok orang yang melintir pernyataannya tentang kekafir. Saya itu tidak pernah mengatakan dilarang mengatakan kafir. Yang saya bilang adalah kita tidak boleh mengkafirkan orang lain atau bersikap takfiri. Setelah merasa puas dengan protesnya, Mahfud MD mulai masuk pada inti pemaparan tentang khilafah dan sistem khilafah yang dia kupas dari sisi agama Islam. Di dalam Islam ada ajaran tentang khilafah. Nanti saya bacakan dalil-dalilnya. Tapi di dalam Islam itu tidak ada ajaran tentang sistem khilafah. Kalian lihat perbedaannya bagaimana dulu Wiranto sebagai Menko Polhukam dan sekarang Mahfud MD menjabat posisi yang sama, menyampaikan isu yang maha penting ini. Siapa di antara keduanya yang lebih mengenai akal dan pikiran kita? Saya berani mengatakan bahwa Mahfud MD, Wiranto juga bagus, namun status dia yang seorang jenderal TNI dengan sejarah yang agak kelam di masa lalu menghalangi seluruh keilmuannya tentang politik hukum dan keamanan sebagai Menko Polhukam. Sepertinya lebih bermanfaat ke dalam memberi masukan pada presiden dan para menteri yang ada di bawahnya daripada keluar memberikan penjelasan pada rakyat Indonesia panjang lebar dengan melantunkan beberapa kutipan ayat dari kitab suci Al-Quran. Mahfud MD sangat lancar mengupas dan menguliti apa itu khilafah dan apa itu sistem khilafah. Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Kabinet kedua Jokowi di acara ILC dengan tajuk Kabinet Indonesia Maju yang menangis dan tertawa. Sungguh sangat memukau sekali. Kurang mantap. Saya ulang, sungguh amat sangat memukau sekali rasanya. Tetap masih kurang kata pujian itu untuk mengungkapkan perasaan saya terhadap penampilan Mahfud MD selama 24 menit lebih sedikit. Itu Mahfud MD muncul sebagai pembicara kedua setelah Henry Satrio yang panjang lebar menguraikan analisa cara Jokowi memilih menteri, lalu karena Ilyas meminta Pak Mahfud, Menko Polhukam, untuk menanggapi analisis Henry Satria. Dengan santai, Mahfud MD pun mengatakan, itu analisis Henry Satrio, analisis tentu orang lain juga punya analisis yang lain. Saya nggak akan membahas itu, belum apa-apa sudah memukul. Memang nggak penting juga sih analisis Henry Satrio. Ini apalagi analisis, dia tidak ada yang istimewa. Ya sangat standar dan kita sendiri sudah sering membaca atau mendengarnya. Dan pada malam itu Mahfud MD lebih tertarik untuk menjabarkan tujuan yang digariskan untuk mencapai visi yang ditentukan oleh Presiden. Salah satunya adalah radikalisasi yang akan dioperasionalkan oleh pemerintah untuk 5 tahun ke depan untuk menjamin jalannya pemerintahan secara baik dalam rangka menuju kemakmuran sesuai dengan tujuan negara. Sebuah kata pembuka yang sangat